Kementan siapkan 4 juta dosis vaksinasi PMK. Aksi pengeroyokan gangster sengaja disiarkan media sosial. Rumah anggota polisi meledak, 2 orang tewas. Halo pemirsa, laporan 8 Garuda TV Surabaya pada Sabtu 18 Januari 2025 kembali hadir menjumpai Anda. Selain 3 berita utama tadi, kami akan menyajikan informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya, Sima Perwira, kita jelang laporan 8 Garuda TV Surabaya selengkapnya. Informasi dari Surabaya mengawali berita pada hari ini, di mana Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Sudaryono menyebutkan Kementerian Pertanian menyiapkan 4 juta dosis vaksin untuk menangani penyebaran virus penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak. Wamentan juga mengimbau agar peternak segera melakukan vaksinasi. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Wamentan Sudaryono di sela kunjungan kerjanya di kota Surabaya beberapa waktu lalu. Wamentan menyebut Kementerian Pertanian telah melakukan beberapa kebijakan untuk mencegah penyebaran penyakit virus mulut dan kuku pada hewan ternak. Di antaranya memperketat pengawasan terhadap lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit. Selain itu, Kementan juga akan memaksimalkan peran peternak dan sektor swasta dalam mengendalikan penyakit di tingkat daerah serta mendorong agar peternak melakukan vaksinasi PMK terhadap hewan ternak peliharaannya. Wamentan juga menyebut saat ini jumlah vaksin PMK di Indonesia tersedia dan cukup. Karena itu, pihaknya juga mengimbau kepada peternak untuk melakukan vaksin pada hewan ternaknya sebelum terpapar PMK. Sementara bagi peternak yang sapinya sudah terpapar virus PMK, harus untuk segera lapor kepada petugas. Segera lapor kepada dinas petugas setempat, harus segera lapor supaya bisa langsung ditangani sesuai prosedur gitu. Nanti ada pengobatannya, sapinya langsung di tempat itu langsung diisolasi, langsung dibuatkan treatment pengobatannya. Tapi kuncinya satu, kuncinya harus segera lapor. Negara atau pemerintah sudah mengalokasikan 4 juta dosis vaksin di tahun 2025 ini. Tapi jumlah sapinya lebih banyak dari itu. Mulai karena itu silakan nanti disiarkan ya, kami dari pemerintah mengimbau kepada masyarakat yang punya sapi, punya ternak untuk mengadakan vaksinnya sendiri. Tidak perlu menunggu bantuan dari pemerintah, karena sekali lagi jumlah yang alokasi vaksin yang disediakan pemerintah tidak sampai semua. Dari Surabaya, Jawa Timur, Krisna Fajar, Garuda TV. Kementerian Pertanian menunjuk Balai Besar Veteriner Farma, Puspetma di Surabaya untuk memproduksi 4 juta vaksin penyakit mulut dan kuku guna menangani virus PMK yang saat ini mewabah. Produksi vaksin PMK dalam negeri ini diakui oleh Kepala Puspetma akan berlangsung hingga 2 bulan ke depan. Laboratorium Balai Besar Veteriner Farma, Puspetma di Surabaya, Jawa Timur terus memproduksi vaksin penyakit mulut dan kuku. Kementerian Pertanian menunjuk Puspetma untuk memproduksi vaksin PMK dalam negeri dengan berbasis kultur jaringan guna penanganan virus PMK yang saat ini mewabah. Dalam tahap ini, sesuai instruksi Kementerian Pertanian, Puspetma ditugaskan untuk memproduksi 4 juta vaksin PMK. Edi Budi Susila, Kepala Balai Besar Veteriner Farma, Puspetma mengatakan 4 juta vaksin yang dibutuhkan untuk penanganan PMK secara nasional ini akan berlangsung hingga 2 bulan ke depan. Sesuai dengan kapasitas produksi, Balai Besar Veteriner Farma Puspetma mampu memproduksi 500.000 hingga 1 juta vaksin dalam waktu 1 bulan. 1 botol vaksin PMK yang diproduksi berisi 50 ml vaksin untuk nantinya disuntikan bagi 25 ekor ternak sapi. Puspetma di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian ditugaskan untuk memproduksi kembali vaksin PMK isolat lokal sejumlah
4 juta dosis yang akan siap kita kerjakan dalam waktu 2 bulan ini. Ya, untuk peningkatan kapasitas produksi vaksin di Pusvetma tentunya ada sesuai dengan target dari pusat. Kami juga sudah menambah lini produksi lagi, jadi kita sekarang bisa bekerja di 3 lini produksi dengan kapasitas yang ditingkatkan 2-3 kali lipat dari kapasitas sebelumnya. Kalau Jawa Timur sendiri sesuai dengan program vaksinasi dan jumlah populasi ternak yang ada di Jawa Timur, dengan vaksinasi pertama, vaksinasi kedua, dan booster ketiga, kemungkinan nanti kebutuhan di Jawa Timur kurang lebih sekitar 9 juta dosis. Hasil produksi vaksin akan langsung didistribusikan ke daerah-daerah terinfeksi wabah PMK melalui masing-masing dinas peternakan untuk percepatan penanganan. Laporan Krisna Fajar, Surabaya, Jawa Timur, Garuda TV. Di sisi lain, kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK pada sapi di Jawa Timur terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dalam beberapa pekan terakhir, jumlah sapi yang terinfeksi melonjak tajam. Dari akhir Desember hingga 12 Januari 2025, tercatat sebanyak 11.317 sapi yang terjangkit. Sebanyak 70% masih dalam penanganan, 22% sudah sembuh, dan 8% dilaporkan mati. Merebaknya penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak sapi membuat pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk menangani masalah ini demi menjaga perekonomian provinsi melalui sektor peternakan. Dari data pemerintah Provinsi Jawa Timur, mulai akhir Desember hingga 12 Januari 2025, terdapat 11.317 ekor sapi di Jawa Timur yang terjangkit penyakit ini. Sebanyak 70% masih dalam penanganan, 22% sudah sembuh, dan 8% dilaporkan mati. Dalam upaya pencegahan, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan pemantauan di sentra-sentra penjualan ternak, serta lalu lintas keluar masuknya sapi harus memiliki surat kesehatan dari asal daerahnya. Selain itu harus ada pemeriksaan seperti cek kondisi mulut dan kuku, pemberian disinfektan, dan vaksinasi juga harus digenjot. Untuk vaksinasi, pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki stok selama 6 bulan ke depan, serta sebelumnya Pemprov Jawa Timur mendapatkan 1,4 juta vaksin PMK, kini bertambah dengan total keseluruhan 1,7 juta vaksin PMK. Sebanyak 25.000 vaksin akan didistribusikan ke seluruh wilayah Jawa Timur dan juga menyiapkan 320.000 vaksin bagi daerah di Jawa Timur yang masih membutuhkan. Kita sudah siapkan, sedang proses vaksinasi 25.000 dan ini sudah selesai, kita membeli lagi dari APBD 320.000 vaksin. Dan minggu depan kita datang 1,7 vaksin, ya, yang tadinya 1,4, akhirnya Pak Menteri bisa menambahkan 1,7 juta vaksin. Itu luar biasa, nanti kita berikan kepada sentra-sentra yang terjangkit. Adi Karyono menambahkan, contoh penanganan vaksinasi yang sudah berjalan baik seperti Malang dan Pasuruan. Sementara untuk daerah Tulungagung dan Situbondo masih dalam penanganan insentif. Sedangkan untuk koperasi susu, pemerintah Jawa Timur mengapresiasi kemandirian mereka dalam melakukan vaksinasi. Upaya sinergi ini diharapkan mampu menekankan penyebaran penyakit mulut dan kuku demi memulihkan kondisi peternakan di Jawa Timur. Laporan Krisna Fajar, Surabaya, Jawa Timur, Garuda TV. Pemerintah Kota Surabaya melalui Rumah Potong Hewan Surabaya memastikan wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK di Jawa Timur tidak memengaruhi stok dan harga daging sapi di wilayah Kota Surabaya. Fajar Arifianto, Direktur Rumah Potong Hewan Surabaya, memastikan rutin mengawasi dan memeriksa kesehatan hewan ternak yang masuk maupun stok sapi yang akan dipotong untuk kebutuhan Kota Surabaya. Rumah Potong Hewan Surabaya rutin mengecek dokumen surat keterangan kesehatan hewan dilakukan untuk memastikan hewan ternak yang masuk bukan berasal dari wilayah yang terjangkit wabah PMK. Sejak penyakit mulut dan kuku meningkat di Jawa Timur akhir Desember lalu hingga kini, belum ditemukan kasus PMK di Surabaya, khususnya di Rumah Potong Hewan Surabaya. Sebagian sapi RPH bukan dari sapi lokal, namun didatangkan langsung dari Jawa Barat yang tidak masuk dalam radius jangkauan wabah penyakit PMK. Normalnya, setiap hari RPH Surabaya bisa memotong sekitar 150 ekor sapi. Sementara untuk harga daging sapi juga stabil berkisar Rp115.000 per kilogram.
Kami berlakukan screening ketat. Pertama adalah memastikan hewan yang masuk ke RPH dalam keadaan sehat, yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal. Setelah itu kita periksa kondisinya hewannya, pemeriksaan standar kami, antemortem dan postmortem, memastikan hewan sehat sebelum dipotong, dan setelah dipotong dagingnya aman untuk dikonsumsi masyarakat. Alhamdulillah selama merebaknya PMK ini kami sudah pastikan semua hewan yang akan dipotong di RPH dalam kondisi sehat, tidak satupun terindikasi terkena PMK. Jadi tidak mempengaruhi jumlah pemotongan di RPH yang setiap malam berkisar rata-rata 150 ekor untuk pemotongan sapi. Seperti diketahui sebelumnya, wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK di Jawa Timur melonjak signifikan menjelang akhir tahun 2024 hingga mencapai 800 kasus hewan ternak yang terjangkit di seluruh kabupaten kota. Laporan Krisna Fajar, Surabaya, Jawa Timur, Garuda TV. Pemirsa, aksi pengeroyokan gangster sengaja disiarkan live media sosial. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan. Kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Pokok dan penting itu sebagian. Saksikan Laporan 8 Malam setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Jelajah rahasia yang belum terungkap seputar teknologi militer. 2007 dan melakukan penerbangan pertamanya. Amerika Serikat pada Juni. Temukan fakta unik di balik rancangan alutsista yang paling canggih. Terbesar dan terkuat. Kolaborasi teknologi canggih dalam informasi dunia militer. Di balik senjata, hanya di Garuda TV. Sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru dibuat karena desainnya yang transparan, para pengunjung yang menginap di sana. Info Miss Wow hanya di Garuda TV. Update seputar lagu dan penyanyi hits dangdut Indonesia. Info menarik di balik album terbaik penyanyi hits dangdut. Bismillah cinta, panjatkan doa pada yang kuasa. bayar hutang hari ini, janji bayar. Bahwa aku mencintaimu. Dangdut Gemoy hanya di Garuda TV. Anda kembali menyaksikan Laporan 8 Garuda TV Surabaya. Pemirsa, 6 remaja gangster pelaku pengeroyokan di Jalan Raja Wali Surabaya diamankan Polres Tanjung Perak dan Polsek Pabean Cantikan. 4 diantaranya ternyata masih di bawah umur. Dalam melakukan aksinya, pelaku sengaja menyiarkan secara live untuk gagah-gagahan dan balas dendam pada lawan yang menantang. Namun aksi tersebut salah sasaran hingga korban yang melintas malah mengalami luka bacok di kepala dan badannya. Inilah video amatir yang merekam aksi pengeroyokan para gangster di Jalan Raja Wali, Surabaya. Dalam video tersebut terlihat sejumlah pemuda mengeroyok seorang pemuda secara brutal, bahkan menggunakan sajam dan balok kayu. Mirisnya lagi, aksi tersebut ternyata juga disiarkan secara live sebagai bukti untuk menunjukkan aksi gagah-gagahan yang dilakukan gangster West House of Surabaya. Video itu pun viral di media sosial dan yang menjadikan korban adalah pemuda yang melintas di Jalan Raja Wali
berinisial MAS 22 tahun yang mengalami luka bacok di kepala dan badan. Korban saat ini sudah mendapat perawatan medis dan sedang menjalani rawat jalan. Atas insiden tersebut, Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak bersama Polsek Pabean Cantikan bergerak cepat dan berhasil mengamankan 6 pelaku, yaitu adalah RYDS 20 tahun, IA 20 tahun, F 16 tahun, RS 17 tahun, AB 17 tahun, dan NAJ 16 tahun. Semuanya merupakan warga Surabaya. Ibda Yuda Sukmana Putra, Kanit Resmo Polres Tanjung Perak Surabaya menyampaikan, pelaku melakukan aksi pengeroyokan untuk disiarkan secara live di media sosial akun gangsternya untuk menunjukkan eksistensinya sebagai gangster, sebagai pengakuan jago bertarung. Ternyata ada yang memberikan komentar menantang. Dan pelaku berniat melakukan balas dendam atas tantangan tersebut. Namun malah salah sasaran orang yang melintas menjadi korban pengeroyokan. Melakukan ini itu eksistensi kelompok mereka sendiri. Di media sosial ya khususnya ya? Di media sosial. Akhirnya mereka melakukan pengeroyokan dengan cara menyabetkan senjata tajam yaitu berupa celurit ke arah kepala dan badan korban. Lawan dulu yang bikin honor. Emang kamu kenal sama korban? Kok balas? Cuma timnya selalu sasaran. Dari aksi itu, polisi mengamankan 3 sajam jenis celurit panjang, kayu balok, sejumlah handphone, dan 1 unit sepeda motor. Kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat, terutama generasi muda untuk menjauhi tindakan kriminal dan kekerasan. Kepolisian juga mengimbau orang tua agar lebih memperhatikan pergaulan anak-anak mereka agar tidak keluar pada jam dini hari. Dari Surabaya, Jawa Timur, Krisna Fajar, Garuda TV. Sementara itu, ledakan di rumah anggota polisi Mojokerto menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Korban meninggal akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Akibat ledakan ini setidaknya 5 rumah terdampak kerusakan. Ledakan yang mengagetkan warga desa Sumulawang Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur berasal dari sebuah rumah milik Aibda Maryudi, Babin Kaptipnas Polsek Delanggu, Polres Mojokerto. Kapolres Mojokerto AKBP Ihram Kustrarto yang langsung datang mengecek lokasi kejadian mengatakan jika proses pendalaman sumber ledakan terus dilakukan oleh pihak kepolisian. AKBP Ibrahim juga menyebut jika saat kejadian rumah milik anggota polisi berinisial Y tersebut dalam kondisi kosong lantaran tengah ditinggal berdinas. Meski begitu, korban meninggal merupakan saudara dari Aibda Maryudi yang rumahnya berada persis di samping rumah Aibda Maryudi. 2 orang korban meninggal ini merupakan ibu dan anak yang tertimpa reruntuhan rumah yang hancur akibat ledakan. Kami masih dalam proses pendalaman, kita datangkan forensik dari Polda, kita sudah olah TKP, dan saya mohon teman-teman juga bisa membantu saya apabila ada informasi yang didapati, informasikan kepada saya. Akibat dari peristiwa tersebut ada 2 korban yang barusan saya menerima informasi dari rumah sakit sudah tidak bernyawa lagi. Ibu dan anak yang berusia 3 tahun, ibu 41 tahun, yang mana perempuan tersebut adalah bulik dari pemilik rumah. Total ada 5 rumah yang terdampak ledakan di rumah anggota polisi akibat dahsyatnya ledakan 2 rumah porak-poranda. Laporan Krisna Fajar, Mojokerto, Jawa Timur, Garuda TV. Pemirsa, serangan tawon Vespa kepada warga dikabarkan menyebabkan seorang nenek di Sidoarjo meninggal dunia. Petugas pemadam kebakaran pun turun tangan untuk mengevakuasi 2 sarang tawon yang memiliki diameter lebih dari 50 cm dan berada di ladang milik warga. Inilah video amatir ketika petugas pemadam kebakaran Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur mengevakuasi 2 sarang tawon Vespa berdiameter 50 cm yang berada di dalam sebuah kebun pisang di Desa Kedinding, Kecamatan Tarik, dan Desa Kedung Wonokerto, Kecamatan Prambon, Sidoarjo. Petugas terpaksa mengevakuasi sarang tawon Vespa ini setelah mendapatkan laporan sejumlah warga diserang oleh tawon Vespa tersebut.
Bahkan, dilaporkan seorang nenek berusia 73 tahun yang sedang mencari daun pisang harus meninggal dunia meski telah mendapatkan perawatan setelah tersengat tawon Vespa yang terjadi pada awal Januari. Proses evakuasi sarang Vespa tersebut berlangsung aman dan tidak ada petugas yang tersengat. Ya, untuk korban atas nama Bu Yatin, usia kira-kira 73 tahun, meninggal dunia. Untuk informasi selanjutnya, kita sudah meluncur 1 unit dari Puspian. Untuk kendala sendiri tidak ada, alhamdulillah bisa digunakan baik dan dievakuasi dengan selamat. Petugas mengimbau kepada warga untuk berhati-hati bila menjumpai sarang tawon Vespa dan meminta bantuan petugas untuk mengamankan sarang tawon. Pasalnya, tawon Vespa dikenal berbahaya dan kerap menyerang warga. Laporan Al-Ansori, Sidoarjo, Jawa Timur, Garuda TV. Pemirsa, serunya aksi jadi tentara profesional di Dreamfield Tactical Surabaya akan Anda saksikan sesaat lagi. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Mengenal dunia militer lebih dekat dari awal sejarah hingga teknologi modern pertahanan. Desain dan operasi baru menggunakan peralatan anti-submarine warfare atau ASW, radio dan radar. Di medan pertahanan negeri dalam informasi dunia militer. In Militer, setiap hari hanya di Garuda TV. Sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru dibuat karena desainnya yang transparan, para pengunjung yang menginap di sana. Info Miss Wow hanya di Garuda TV. Yang baru di Garuda TV. Resep rahasia di balik sajian menarik masakan Nusantara dan internasional. Untuk menambah resep hidangan di rumah Anda. Baru bintang tamu ternama tersajikan lengkap di sini. Saksikan Galeri Rasa Senin sampai dengan Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Anda kembali menyaksikan laporan 8 Garuda TV Surabaya. Ingin merasakan sensasi menjadi tentara profesional tanpa harus ke medan perang? Dreamfield Tactical di Surabaya memberikan pengalaman menggunakan senjata yang realistis dan menegangkan, lengkap dengan perlengkapan dan skenario perang. Seperti apa keseruannya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Bagi Anda pecinta game perang seperti PUBG, ini adalah pengalaman baru yang lebih nyata dan menantang di kota Surabaya. Sebuah wahana permainan outdoor bernama Dreamfield Tactical di Central Mall Surabaya menawarkan sensasi adu strategi dan ketangkasan layaknya di medan perang. Berbeda dengan permainan baku tembak biasa, Dreamfield Tactical mengajukan pengalaman yang lebih kompleks dan mendalam. Para pemain dibekali rompi, pelindung muka, dan senjata khusus untuk bertempur di arena yang dirancang menyerupai medan perang. Brian Christopher, salah satu pengunjung, mengaku baru pertama kali mencoba permainan ini.
Dirinya merasakan sensasi nyata dari permainan yang mengharuskan mereka untuk membuat strategi dan bermanuver untuk mengalahkan lawan. Saya asal Surabaya, terus saya nggak tahu kan mau ngapain di Surabaya. Jadi ya saya coba cari airsoft atau shooting gitu di TikTok, terus ketemu tempat ini. Ya saya kesini main tadi, capek tapi seru. Cuman ya lebih seru di mall menurut saya. Seru ya. Kalau untuk harga sendiri tadi gimana Mas? Sangat terjangkau. Sangat terjangkau ya. Nggak mahal juga kok. Sementara itu, Fahmi Sabit, salah satu pengelola permainan Dreamfield Tactical, menjelaskan bahwa permainan ini sengaja dirancang untuk menguji nyali dan ketangkasan para usernya. Dalam permainan ini, para pemain juga dapat memilih berbagai jenis mode, seperti War Game Arena, Shooting Target, dan Sniper Arena. Semua mode dalam permainan ini cukup memacu adrenalin dan layak untuk dicoba. Kita itu menawarkan untuk orang yang pengen punya nyali lagi, jadi pengen nyoba olahraga ekstrim, dan kita ini termasuk olahraga ekstrim. Jadi kalau orang pengen main nembak-nembakan apa-apa lah bisa main di sini. Dan kita juga bisa membuat mereka lebih ke tangkasannya lebih diutamakan. Apalagi kan di sini juga ada buat yang anak-anak juga. Durasi permainan minimal adalah 1 jam dan wahana ini paling ramai dikunjungi saat hari libur dan akhir pekan. Untuk harga setiap bermain berkisar antara Rp50.000 sampai Rp225.000 tergantung jenis permainan dan mode perang yang dipilih. Bagaimana? Anda tertarik? Langsung saja datang ke The Central Mall yang berlokasi di kawasan Jalan Tidar, Surabaya dan rasakan sendiri sensasinya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Krisna Fajar, Garuda TV. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Sima Perwira dan tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Update kasus dan isu terhangat langsung dari lapangan. Bareskrim Polri berhasil menggagal 6 partai oposisi Korea. Faktual, padat dan akurat. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang setiap hari pukul 6 sore. Live di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga. Dapatkan semua berita olahraga terkini dari nasional dan internasional. Bahkan beberapa di antaranya setelah mendapat waktu istirahat dan jauh. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. Saksikan Sport 8 setiap hari hanya di Garuda TV. Gimana Mas? Kamu nggak boleh KDRT nanti. Penasaran dengan kisah cinta yang tersembunyi di balik sorot lampu? Cari tahu perjalanan spiritual yang akan mengubah pandangan tentang cinta kita. Amin. Bersama Tias Mirasih dan konsultan spiritual cinta yang akan mengungkap rahasia cinta para bintang ternama di Kita dan Cinta. Setiap hari pukul 1 siang hanya di Garuda TV. Temukan lagu-lagu hits yang sedang trending. Update playlist musik penyanyi favoritmu yang pastinya gak bakalan ketinggalan. Inilah musik trending Senin sampai dengan Jumat. Hanya di Garuda TV.